lagi di materi fotografi dasar. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan materi mengenai fenomena fotografis di Indonesia. Khususnya saya akan menyampaikan materi mengenai foto jurnalistik kaitannya dengan mendur bersaudara. Ini saya kira penting untuk pengetahuan dasar fotografi karena bagaimanapun juga kemerdekaan bangsa Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dari yang namanya fotografi. Kalau kemarin di video yang terdahulu saya membahas mengenai masuknya fotografi ke Hindia Belanda, itu kaitannya dengan sosial budaya. Nah sekarang ketika kita bicara mengenai fotonya mendur bersaudara kaitannya dengan sosial politik, ini menarik bagaimana fotografi bisa menjadi propaganda dan segala macam. Oke, sebelum saya melanjutkan materi, ada video menarik yang bisa kita tonton bersama mengenai mendur bersaudara. Berikut ada video dari Kompas TV, saya ambil dari laman YouTube-nya mengenai revolusi senyap mendur. Selamat menonton. Tokoh yang bisa mengambil secara pendekatan dalam kaidah-kaidah fotojurnalistik, tanda petik, yang mumpuni dan bisa dikatakan bersaing dengan tokoh-tokoh serupa di Eropa dan koran-koran, itu adalah mereka berdua. (1942) Jepang mendarat di Nusantara membawa janji-janji kemerdekaan untuk membebaskan Asia dari belenggu kolonialisme. Dalam ramalan Joyoboyo disebutkan bahwa akan datang saudara pelindung dan pemimpin dalam Perang Asia Timur Raya. Masuk ketemu camat langsung melakukan pendekatan gitu. Jadi mereka merangkul penduduk gitu. Nah, sehingga departemen-departemen kemudian dibuat, termasuk departemen propaganda gitu. Nah, inilah yang berperan penting untuk bikin poster, mengatur layout dan sebagainya dalam koran-koran yang diterbitkan atas sensor Jepang. Pameran bertajuk Jagung Berbunga di Antara Bedil dan Sakura yang diselenggarakan di Perpustakaan Nasional Jakarta menampilkan lukisan, poster, sampul koran dan majalah, mengungkapkan sisi lain propaganda politik Jepang selama kependudukan di Indonesia. Terlihat ilustrasi seniman asal Jepang, Saseo Ono, yang menggambarkan suasana perang setelah tentara sekutu menyerah kepada Jepang tahun 1942. Selain itu, terdapat foto-foto propaganda Jepang yang menampilkan citra perjuangan. Oscar Motuloh, kurator pameran yang digelar untuk memperingati 110 tahun kebangkitan nasional dan 60 tahun hubungan bilateral Indonesia-Jepang, menjelaskan tokoh-tokoh pergerakan nasional memanfaatkan pers sebagai peluang. Bung Karno itu sadar banget dengan kehadiran pemberitaan. Karena memang sebelumnya 3,5 tahun ini pers mendominasi untuk menyiarkan propaganda. Jadi dia paham. Di samping itu, Soekarno juga adalah orang yang tahu diri. Maksudnya tahu diri, dia tahu dia keren gitu ya. Jadi memunculkan penampilan juga penting untuk membawa pesan kepada masyarakat. Namun ketika Jepang menyerah pada sekutu 15 Agustus 1945 dengan jatuhnya bom atom Hiroshima dan Nagasaki, halaman depan koran Cahaya menerbitkan judul Indonesia Pasti Merdeka Sebelum Jagung Berbunga. Inilah yang menjadi titik awal pers pro-republik berani tampil kala itu, meski dibayang-bayangi ancaman pemerintahan Jepang. Ialah kakak beradik Alexius Impurung Mendur dan Fras Sumarto Mendur yang merekam jejak peristiwa-peristiwa penting Indonesia selama hampir setengah abad. Bagi keduanya, foto adalah pesan visual terampuh untuk menarik perhatian masyarakat, termasuk sebagai alat revolusi.
Nah, tetapi kan Jepang juga butuh melakukan propaganda, mereka juga butuh melakukan peliputan-peliputan apa yang mereka lakukan di sini. Dan itu tidak cukup dengan menghadirkan wartawan-wartawan Jepang gitu ya. Karena mereka juga ada perang di berbagai tempat, di Asia ini mereka ada di berbagai negara gitu ya. Nah, karena itu mereka justru mempekerjakan fotografer-fotografer lokal, fotografer orang Indonesia yang punya keahlian. Nah, pada saat itu tidak terlalu banyak yang orang Indonesia yang mempunyai keahlian dan punya pengalaman sebagai wartawan, apalagi sebagai fotografer, karena alat kamera pun pada saat itu sangat mahal dan sangat langka. Tahun 1945, Alex dipercaya sebagai kepala juru foto di kantor berita Jepang Domei, sedangkan Franz bekerja di kantor berita Asia Raya. Karya termasyur yang hingga kini terpampang setiap 17 Agustus atau dalam buku-buku sejarah Indonesia adalah foto Soekarno membacakan teks proklamasi. Dan ini adalah 7 foto detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Beberapa foto tampak familiar, namun sebagian foto lainnya jarang terpublikasi. Lalu, mengapa dari sekian banyak juru foto Indonesia di era tersebut hanya Alex dan Franz Mendur yang berada di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan? Yang jelas, Franz mengetahui itu pada 16 Agustus malam. Dia mendapatkan informasi itu dari wartawan Jepang justru. Karena di Asia Raya itu beberapa wartawan dan fotografernya orang Indonesia, tetapi editornya semua orang Jepang. Nah, dia justru mendapat bocoran itu dari orang Jepang. Yudi menambahkan, setelah mendapat bocoran informasi pada 17 Agustus pagi, Franz mencuri kamera Leica dan roll film dari kantor berita Asia Raya di Jalan Gajah Mada. Kemudian mengendarai mobil menuju Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 5 pagi. Sementara itu, Alex, kepala juru foto Domei, juga mendapat informasi tersebut, berjalan kaki dari kawasan Pasar Baru menuju rumah Soekarno. Jadi mereka pun datang juga tanpa tahu bahwa kakaknya akan datang atau adiknya akan datang. Mereka datang seperti itu. Ya, Mendur bersaudara, berada di waktu dan tempat yang tepat. Padahal sempat tersiar kabar proklamasi akan diadakan di lapangan Ikada. Yudi Suryo Atmojo mengumpulkan foto-foto karya Mendur bersaudara sejak tahun 1996. Yudi menyusun buku Ipsos Remastered yang terbit tahun 2013. Berisi lebih dari 200 foto yang meliputi berbagai macam momen dan kegiatan masyarakat dalam rentang tahun 1945 hingga 1949. Jadi ini sebenarnya sebuah tragedi sih bagi Indonesia ya gitu. Tadi karena kalau kita hanya bicara tentang foto proklamasi ya udahlah itu 1-2 foto, 12 foto gitu. Tapi kalau kita bicara tentang foto bagaimana Indonesia menjadi dari tahun 45-49, maka kita harus bicara atau 45 sampai tahun 75 kita harus mengumpulkan seluruh 1/4 juta itu, dan saya tidak tahu suatu hari apakah 10% dari itu bisa kita pamerkan. Lalu, di manakah ratusan ribu foto Ipsos kini? Apakah masih tersimpan? Atau mungkinkah foto-foto Ipsos dari Mendur bersaudara sudah tidak dapat ditemukan lagi? Proklamasi telah digaungkan oleh Soekarno dan Hatta. Berita bahagia ini sudah terbit di Nusantara, bahkan dunia. Seluruh masyarakat bersuka cita. Alex dan Franz Mendur adalah juru foto yang berada di rumah Bung Karno pada peristiwa 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi. Namun, mereka harus berpacu dengan waktu. Menurut kesaksian keluarga Mendur, setelah peristiwa proklamasi, Alex dan Franz dikejar oleh tentara Jepang yang ingin merebut kamera Leica dan roll film berisi foto-foto kejadian di rumah Bung Karno. Sayang, jejak Alex diketahui oleh Jepang dan berujung penyitaan kamera. Melihat roll film sang kakak diambil, Franz pun sigap mengubur kamera dan roll filmnya di belakang kantor berita Asia Raya. Saat ditanya tentara Jepang,
Ia berbohong dengan mengatakan bahwa roll film tersebut sudah di tangan barisan pelopor Republik. Foto-foto tersebut akhirnya dipublikasikan 6 bulan kemudian, tepatnya Februari 1946 di Koran Merdeka. Padahal koran ini sudah terbit Oktober 1945 yang dirintis oleh BM Diah dan Rosihan Anwar. Pers Republik pun makin menjamur setelah kemerdekaan. Mendur bersaudara bersama kakak beradik Justus dan Frans Nyong Umbas, Alex Mamusung dan Oscar Ganda mendirikan Indonesia Press Photo Service pada Oktober 1946 sebagai kantor berita independen, sekaligus perusahaan penyalur roll film dan kertas impor. Tokoh yang bisa mengambil secara pendekatan dalam kaidah-kaidah foto jurnalistik, tanda petik, yang mumpuni dan bisa dikatakan bersaing dengan tokoh-tokoh serupa di Eropa dan koran-koran itu adalah mereka berdua nih. Makanya kalau kalian lihat foto-foto yang dibuat oleh EVOS, itu kan keren-keren tuh. Motretnya, sudut-sudutnya, walaupun pada waktu itu kamera yang ada diameternya baru ukuran normal seperti yang kita lihat dan ukuran lebih luas sedikit, 35 mili. Baru dua diameter itu yang ada dalam lensa. Jadi fotografer harus pinter nih menggunakan kamera mereka. Menurut survei Galeri Jurnalistik Antara, EVOS memiliki 250.000 negatif asli selama beroperasi dan 22.700 foto selama tahun 45 hingga 49. Tetapi hanya 200 foto saja yang terpublikasi. Beberapa di antara foto-foto EVOS dimiliki oleh kantor berita Antara. Oscar Motuloh, fotografer dan direktur Galeri Jurnalistik Antara, hingga kini masih meneliti foto-foto EVOS yang tersebar. Itu memang saya banyak dengar, apalagi ketika kemudian hak siar dari foto-foto EVOS kemudian diambil alih oleh kantor berita. Keberadaan dari sebuah, katakan ini kan perusahaan, EVOS ini perusahaan pers foto sebetulnya. Yang pertama di Indonesia, itu juga diselenggarakan oleh Yayasan EVOS. Jadi kita bisa melihat bahwa dalam generasi berikutnya ternyata nggak berjalan seperti yang diinginkan gitu. Jadi kalau menurut gue lebih banyak sih memang karena faktor-faktor ekonomi yang mendasari itu, lalu ada stigma-stigma tentang Orde Baru. Pieter Mundur adalah keponakan dari Alex dan Frans Mundur. Ia adalah karyawan Indonesia Press Photo Service atau EVOS. Piet menceritakan awal mula EVOS berdiri. Oleh karena Alex dan Frans Mundur, banyak foto-foto, banyak mereka potret kegiatan perjuangan, banyak diminta oleh luar negeri. Maka mereka bersepakat untuk mendirikan EVOS. Saat itu, Piet berumur 23 tahun dan tinggal di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Ia diajak oleh Frans dan Alex untuk ke Jakarta, sekaligus bekerja di EVOS, meskipun harus melepas keinginan utamanya. Begitu sampai di Jakarta, paman saya Alex Mundur, gimana? Mau sekolah, mau terusin sekolah, ternyata mau terus sekolah lagi. Tapi kantor kurang karyawan untuk fotograf, tolong di ini. Saya kerja di EVOS. Di EVOS saya tempatkan untuk administrasi soal arsip-arsip. Dari tahun 53, Piet dipercaya oleh Alex dan Frans menjadi kepala arsip sekaligus juru foto di EVOS. Pria berusia 84 tahun ini adalah juru foto Istana Presiden selama periode kepemimpinan Soekarno. Lalu, berapa penghasilan yang ia terima saat itu? Barangkali 125 kali. 125, tapi 125 udah tinggi itu. Udah tahun 55 itu.
Selama 53 tahun, Pitt bekerja di Ipsos sampai akhirnya perusahaan media tersebut berhenti beroperasi pada tahun 2006. Pitt merasa bertanggung jawab atas ratusan ribu foto yang telah dikumpulkan oleh Ipsos. Salah satunya adalah negatif film detik-detik proklamasi yang masih ada di tangannya hingga kini. Si Alex pertahankan Ipsos ya, jangan sampai ini. Saya ada harapan katanya. Oh ya, makasih. Pokoknya banyak yang saya selamatkan yang penting-penting ya. Di usia senjanya, Pitt bersama sang istri yang dikaruniai 8 anak masih mempertahankan karya-karya Ipsos. Bagi Pitt dan keluarganya, Alex dan Franz adalah pahlawan untuk keluarga dan bangsa. Pitt dan keluarganya menyadari menyimpan negatif-negatif film ini selalu diiringi dengan resiko yang besar. Banyak pihak menginginkan barang berharga tersebut, namun ia belum mau menyerahkan kepada siapapun. Karena bagi Pitt, ini adalah pesan dari dua pamannya. Minahasa, sebuah kabupaten di Sulawesi Utara yang menyimpan kenangan masa kecil dan remaja Alex dan Franz Mendur. Berjarak sekitar 22 km dari ibu kota Minahasa, Tondano. Inilah Kecamatan Kawangkoan, tempat lahirnya Mendur bersaudara. Dilahirkan dari keluarga petani dan pedagang, mendorong Alex yang kala itu berumur 15 tahun nekat merantau ke Jakarta untuk belajar fotografi. Dan Franz pun mengikuti jejak sang kakak. Mengenai Franz Mendur, setelah dia lulus, sebelum lulus SMP, dia sudah pergi dari rumah, pergi ke Bitung. Lalu dia menumpang kapal sampai di Surabaya. Sampai di Surabaya, dia tidak tahu mau pergi kemana, lalu diangkat anak oleh keluarga Sumarto. Di Surabaya dia berjualan rokok asongan selama 1 tahun. Lalu setelah itu dia pergi ke Jakarta. Dan inilah Tugu Pers Mendur yang dibangun untuk menghormati dua putra Minahasa yang ikut berjuang meraih kemerdekaan Indonesia. Di tempat berdirinya tugu ini pula, terdapat galeri ratusan foto berisi koleksi foto-foto Ipsos. Tugu dan galeri foto yang dibangun sejak tahun 2009 ini merupakan inisiatif dari keluarga besar Mendur. Melalui rapat panjang dan penggalangan dana antar keluarga, 11 Februari 2013, akhirnya Tugu Pers Mendur diresmikan. Berti, yang saat itu menjadi koordinator pembangunan, berharap dapat membuka mata masyarakat tentang keberadaan dua fotografer ini. Arti dari tugu itu sebetulnya ya secara umum memang dimaksudkan sebagai tanda. Jadi khususnya masyarakat dan keluarga dan kita lebih melebar pada ini menjadi tanda bukti bahwa kedua orang ini punya karya yang sudah diakui oleh negara. Sementara itu, ada Pierre Mendur yang menjaga dan merawat foto-foto Ipsos dalam galeri. Pierre adalah anak kelima dari Piet Mendur, salah satu karyawan di Ipsos. Pierre menjelaskan salah satu foto unik kedekatan antara Alex Mendur dengan Presiden Soekarno. Setiap kegiatannya Soekarno, mereka ada. Kenapa kita lihat ada foto yang menunjukkan mereka sedang berdiskusi pada saat minum kopi pagi di Istana Yogyakarta. Apa ini foto ini Bapak Alex Mendur, Bapak Nyong Umbas, Presiden Soekarno. Lalu yang mengambil gambar ini adalah Franz Mendur. Inilah bukti foto kedekatan mereka pada saat di Yogyakarta. Berti dan Pierre berharap pemerintah memberikan perhatian lebih dengan tugu tersebut untuk sarana pembelajaran fotografi sebagai perjuangan bangsa. Hingga kini, Alex dan Franz belum diangkat menjadi pahlawan nasional. Kalau memang kita menganggap bahwa apa yang mereka hasilkan, perjuangan mereka itu betul-betul hanya satu-satunya
Alex dan Franz yang membuat momen-momen foto yang betul-betul sakral bagi bangsa Indonesia. Franz Mendur tutup usia pada 29 April 1971. Ia lebih dulu meninggalkan kakaknya yang wafat 30 Desember 1984. Setelah berkarir di dunia fotografi, keduanya minim penghargaan, bahkan mendapat stigma negatif selama Orde Baru. Franz Mendur ini sedikit tragis karena di tahun 60-an Franz Mendur itu terlibat dalam gerakan anti impor film Amerika begitu. Jadi dia dianggap ke kiri-kirian. Nah, sebagai akibat dari itu ketika setelah peristiwa yang disebut sebagai pemberontakan G30 PKI, dia termasuk yang ikut menderita. Perasaan itu menjadi stigma, apalagi ketika kantor mereka digusur. Kalau Anda lihat sekarang di nomor 30 tuh, itu tempat parkir doang, gitu. Bekas rumahnya nggak ada. Tahun 2009 dan 2010 lalu, Alexius Impurung Mendur dan Franz Sumarto Mendur sudah dianugerahi bintang jasa utama dan bintang Mahaputra oleh pemerintah. Sayang, belum ada inisiatif untuk menjadikan mereka berdua sebagai pahlawan nasional. Yang menjadi persoalan besar dalam penghargaan terhadap para juru foto adalah bahwa narasi tentang perang kemerdekaan Indonesia itu adalah narasi tentang militer dan politikus. Jadi memang peran profesional, saya tidak hanya menyebut wartawan ya, peran kelompok profesional seperti pembuat film, pembuat foto, wartawan foto ini seperti dilupakan. Jadi mereka hanya mereka hanya melayani membuat dokumentasi ini, tetapi mereka tidak punya peran yang kemudian diakui khususnya di zaman-zaman Orde Baru. Di balik visual foto, terdapat 1000 cerita yang tak terungkap. Di balik cerita dari sebuah foto, banyak misteri yang sulit terpecahkan. Di balik foto, ada pahlawan yang berjuang dengan darah dan air mata.